Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu nggih? Ibu saja yang datang ya. Bapaknya satu. Oh iya. Insyaallah. Sehat Bapak nggih? Alhamdulillah. Adik-adik yang saya sayangi dan juga ibu-ibu wali yatim yang saya hormati, kemudian kepada pengurus, kepada beliau Ustaz Sayap selaku Ketua Yayasan Muslim Charity yang saya hormati. Yang pertama, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan pada pagi hingga nanti menjelang siang kita masih disempatkan oleh Allah untuk bisa menghadiri undangan yang disampaikan oleh Yayasan Muslim Charity dalam kegiatan santunan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hingga nanti menjelang siang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi satu ladang kebaikan untuk kita semuanya. Kebaikan untuk anak-anak, kebaikan untuk ibu semuanya, dan kebaikan juga untuk kami, ya, pengurus Muslim Charity. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh beliau Ustaz Sayap, kita semuanya nanti menjadi penghuni surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salawat kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh beliau menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, beliau adalah menjadi suri tauladan bagi kita. Nabi Muhammad itu sudah yatim saat di dalam kandungan, Ibu. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan oleh ibunda. Siapa namanya? Anak-anak ada yang tahu ibundanya Nabi siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Siti. Oh, Siti Aminah. Siapa tadi yang jawab? Coba. Iya, siapa namanya, Dek? Kamila. Oh Coba, iya. Coba. Satu. Alhamdulillah. Demil. Tidak. Oh. Ya. Ya, diterima dulu dopresnya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dari Nabi Muhammad, ibundanya bernama Aminah, Siti Aminah. Ya. Siti itu dari kata Sayyidita, Sayyidinah, apa sih? Sayyidati. Iya. Di Indonesia menjadi Siti. Nah, jadi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal. Kemudian dia diasuh oleh ibunya. Ibunya selang beberapa tahun atau serang beberapa bulan juga meninggal. Sehingga beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keadaan masih kecil sudah dalam keadaan yatim piatu. Tetapi ini tidak menyurutkan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap menjadi anak-anak yang bergembira, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Karena di lingkungan beliau masih ada paman, masih ada kakek. Paman dan kakek beliau termasuk orang-orang yang disegani pada waktu itu di Mekah. Bapak Ibu, adik-adik yang saya sayangi, di sini kami ingin berpesan. Yang pertama,
kisah Abdullah bin Abbas, seorang sahabat kecil yang pada waktu itu membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik kendaraan. Kalau dulu kendaraannya tidak ada mobil, tidak ada kereta, tidak ada sepeda motor. Dulu kendaraannya kalau tidak onta, ya kuda. Suatu ketika Abdullah bin Abbas yang pada waktu itu masih kecil, beliau membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anakku, aku akan ajarkan beberapa kalimat, maka hafalkanlah. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ihfadillaha yahfadka. Apa itu? Ihfadillahi yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, ini anak-anak, Ustaz berpesan sebagaimana pesannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh penjagaan kita. Allah tidak butuh kita untuk suruh menjaga, Allah tidak butuh, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha segala-segalanya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjaga perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Ya. Anak-anak ini usianya rata-rata SD nggih. SD. Semuanya SD. Ada yang kelas 1? Ada yang kelas 1? Oh, ada. Kelas 2? Aku. Oh, Masya Allah. Oh, kelas 1 ya. Kelas 3? Ada. 4? Ada 5? 6? Iya, usia SD. Abdullah bin Abbas dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu berpesan demikian, itu juga seusia seperti kalian. Usia SD, usia 10 tahun, 9 tahun, 12 tahun, itu masih usia SD. Tapi kata Nabi, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya apa? Kalau anak-anak kita, ya, Bapak Ibu, anak-anak kita itu harusnya sudah kita latih untuk menjaga perintah-perintah Allah. Menjaga sholatnya, menjaga apa, Bu? Belajarnya, menjaga kebersihannya, menjaga amal solehnya yang lain, menjaga belajarnya, TPA-nya, belajar Qur'annya, harus sudah kita ingatkan supaya menjaga. Kalau kita bisa memerintahkan anak kita, mengajak mereka supaya menjaga sholatnya dengan baik, tepat waktu, ya, tidak ada yang bolong, berarti kita sudah mengajarkan supaya dia menjaga perintah Allah. Kalau dia sudah menjaga perintah Allah, menjaga sholat, sudah tanggung jawab Allah, tugasnya Allah, pasti akan menjaga mereka. Sehingga kita tidak perlu risau, Bapak Ibu, tidak perlu risau. Bagaimana nanti masa depan anak saya? Bagaimana nanti masa depan putra saya, putri saya? Kita tidak risau. Kenapa? Karena kita sudah mengajarkan kepada mereka supaya mereka menjaga perintah Allah, dan balasannya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga mereka. Pasti Allah akan menjaga mereka.
anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab kita semuanya. Makanya kami berpesan pada kesempatan hari ini, mumpung ini anak-anak masih usia SD, ya, masih usia fitrah, masih bisa dibentuk kepribadiannya, karakternya masih bisa dibentuk. Mau pengen jadi yang buruk, anak-anak itu sangat mudah. Apalagi zaman sekarang, Bu. Ya. Terkadang kita itu ngajak yang baik, tapi yang masuk malah yang buruk. Terkadang kita sudah memerintahkan yang baik, tapi apa? Karena memang zaman sekarang ada zamannya fitnah. Ya. Segala sesuatunya itu sangat mudah. Ya. Yang baik maupun yang buruk itu mudah diserap. Tergantung kitanya. Kalau kitanya itu memang konsisten, terus menerus memperhatikan anak-anak kita, tentunya dengan mengharap pertolongan dari Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah apa yang kita inginkan. Nah, pertama itu, jaga sholatnya, jaga perintah Allah. Perintah Allah yang paling utama adalah sholatnya. Mari anak-anak kita itu dijaga sholatnya. Kalau mereka sholat sudah bagus, sudah baik, terjaga, insya Allah Allah akan menjaga mereka. Yang kedua, tolong anak-anak ini dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang merusak. Sebagaimana tanaman dari kecil itu bisa tumbuh dengan baik, ada daun, ada batangnya. Nanti kalau sudah besar akan menghasilkan buah yang banyak, buah yang bisa dimakan. Itu tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan. Tumbuhan ini bisa tumbuh dengan baik kalau ada dipupuk, disiram, dikasih air. Selain itu, apa? Dijaga dari hama warengnya. Dijaga dari hama warengnya. Pupuk, air, kemudian disiram setiap hari. Itu adalah istilahnya motivasi. Ya. Hamanya itu adalah hal-hal yang merusak. Maka hal-hal yang merusak untuk anak-anak kita cegah dengan sebaik mungkin. Ya. Kita cegah dengan sebaik mungkin. Di sini ada yang anaknya sudah dipegangin HP. Ada, Bu? Ada ya? Ustadz, kalau anak saya tidak dikasih HP, itu nangis terus, Ustadz. Iya, karena saya juga punya anak kecil, Bu. Ustadz, kalau anak saya itu bisa menang, tidak nangis, itu kalau sudah dipegangin HP. Saya bisa kemana-mana, Ustadz. Bisa ini, bisa itu, dan sebagainya. Satu sisi yang lain, itu ibu memang bisa kemana-mana. Bisa mengerjakan ini dan sebagainya. Tapi sisi lain Bapak Ibu, ini pesan kami, nggih, karena kami juga pendidik begitu. Jadi pesan kami, kalau bisa, dan memang harus bisa. Jangan sampai anak-anak satu kali itu dipegang HP. Kalau satu kali sudah dipegang HP, nanti pasti dia akan minta ke yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Cirinya ibu itu tega atau tidak, Bu? Teganan atau mboten? Mboten. Kalau soal mendidik itu harus ada rasa tega, Bu, ya. Tega dalam hal yang itu tadi. Hal-hal yang merusak memang harus kita tega. Demi apa? Demi masa depan anak-anak kita. Demi masa depan anak-anak kita. Bagaimana
ada anak-anak yang dulunya baik, dulunya bagus, hafalannya oke, hafalannya banyak, Qur'annya bagus, tapi karena sudah kenal dengan HP, semuanya jadi hilang. Ini tidak hanya 1, 2, 3 orang, Bu. Banyak yang begitu. Maka saya pesan begitu, tolong Bapak Ibu nggih, ketika di rumah hal-hal yang merusak itu dijauhkan. Dijauhkan. Karena itu salah satu penghalang kita, penghalang bagi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Kalau HP untuk anak-anak itu kira-kira urgent mboten nggih? Kan paling hanya untuk main tau Bu nggih. YouTube dan sebagainya. Nah. Kemudian solusinya apa Ustadz? Solusinya adalah ajak anak untuk bermain di luar rumah, Bu. Saya lebih suka anak-anak saya itu bermain dengan teman-temannya, bermain apa itu, Bu? Peta umpet, bermain apa itu, Bu? Yang dakon. Kemudian bermain apa, Bu? Yang loncat itu loh. Apa, Pak? Loncat ini gitu loh, apa namanya? Ya, engklek. Itu saya lebih suka. Dan anak-anak saya lebih suka begitu, anak-anak saya. Sehingga mereka tidak, memori HP itu hilang. Lama-lama akan hilang. Ya, lama-lama akan hilang. Maka itu salah satu solusinya adalah itu. Ajak anak-anak bermain seperti itu. Bermain tradisional. Ya, itu akan lebih aman. Dan itu sangat manfaatnya sangat banyak. Dan sekarang mulai digalakkan permainan-permainan tradisional seperti itu. Ya, itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pesan saya, doakan anak-anak panjenengan. Nuwun sewu, ini jujur Bu nggih, saya tanya. Ibu, siapa yang setiap malam mendoakan anak-anaknya? Iya. Tahajud, berdoa, berlinangan air mata, mendoakan anak-anak. Sinten Bu? Hanya ada satu, Ibu nggih. Ibu. Yang lainnya belum. Ya, belum. Kenapa, Bu? Apa yang menghalangi itu? Orang-orang terdahulu, bahkan orang-orang yang sekarang, suksesnya mereka itu tidak lepas dari doa para ibu. Saya dulu punya teman orang Medan. Dulu satu kuliah di Mat Abu Bakar begitu. Dulu dia usia SMP, SMA itu sudah tidak lepas dari minuman keras. Orang Medan kan begitu, Bu. Orang Medan itu otaknya keras. Jadi kalau punya keinginan itu ya harus dipenuhin, dan begitu. Suatu ketika ibunya ini karena memang menginginkan anaknya itu berubah, menginginkan anaknya yang dulu itu memang ya suka minum-minum keras, kalau pulangnya larut malam jam 1, jam 2 itu baru pulang dan dalam keadaan mabuk, ya, dalam keadaan mabuk. Suatu ketika ibunya ini bangun malam, dan ibunya ini bangun malam tidak hanya sekali, berulang kali beliau itu sholat malam, dan berulang kali beliau itu memanjatkan doa yang sama. Doa yang sama. Apa doanya? Supaya anaknya ini diberikan hidayah, menjadi baik, menjadi soleh. Suatu ketika teman saya ini yang baru pulang itu sekitar jam 2, ya, jam 2 kemudian dalam keadaan mabuk begitu, dia mendengar ibunya itu sedang berdoa, bermunajat kepada Allah, menangis, meminta kepada Allah, berdoa. Apa doanya? Doanya tadi, supaya anaknya diberikan hidayah oleh Allah. Dia mendengar doa itu. Dia mendengar tangisan ibunya yang selalu setiap malam itu mengangkat tangan berdoa kepada Allah.
Dan salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doa ibu kepada anak. Doa ibu kepada anak. Maka selang beberapa waktu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengijabah doa ibu ini, sehingga anak tadi, teman saya tadi, selang beberapa waktu, beberapa minggu itu sudah mulai berkurang, sudah tidak tidak mabukkan lagi, pulang malamnya sudah tidak terkulangnya lagi, atau artinya sudah tidak pulang malam lagi. Akhirnya pada suatu saatnya dia minta izin kepada ibunya, ibu izinkan saya untuk belajar agama di Jawa. Dia menujunya di Jawa, di Solo. Akhirnya dia izin kepada orang tuanya, kemudian dia belajar agama di situ. Dari situlah hidayah Allah turunkan kepada dia. Berkat siapa, Bu? Doa ibu yang terus menerus. Akhirnya sekarang dia sudah menetap di Solo, sudah menikah. Dia sudah menjadi ustadz dan menjadi murid di salah satu pondok di Ngawi. Namanya pondoknya Bina Insani. Dia sudah menjadi ustadz. Karena dia sudah kuliah di Libya, lulus, kemudian dia suruh mengajar di salah satu pondok pesantren. Siapa yang menyangka demikian, Bu? Tidak ada yang bisa menyangka. Tetapi doa ibu itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dikabulkan? Bisa segera, bisa besok, bisa yang akan datang, atau bisa siapapun, bisa kapanpun. Maka Bapak Ibu, kami mohonkan mulai nanti malam doakan mereka, Bu. Doakan mereka dengan penuh kebahagiaan, dengan kebaikan-kebaikan. Ini yang hilang, Bu. Saya hampir bertanya kepada ibu-ibu, siapa yang tadi malam mendoakan ibunya? Hampir nun sewu. Hampir itu tidak ada. Ya mungkin bisa kecapean, udah ngurus ini, ngurus sana dan sebagainya. Tapi rata-rata banyak yang tidak. Makanya kesempatan ini silahkan digunakan, dan itu pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan. Karena janji Allah, seperti malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke langit dunia, dan dia akan mencari-cari siapa yang berdoa. Kalau ada yang berdoa, maka Allah akan kabulkan. Ada yang minta, maka Allah akan berikan. Ada yang minta ampunan, Allah akan berikan ampunan. Maka seperti malam yang terakhir itu ada waktu yang sangat mustajab. Maka dari itu sempatkan, Bu, sempatkan Bapak, untuk mendoakan anak-anak kita, mendoakan anak-anak kita. Karena anak-anak kita itulah nanti sebagai jariah kita. Kalau kita nanti mungkin sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, kita sudah menanam jariahnya di dunia. Kita tinggal menikmati hasil kerja keras kita di dunia, yaitu mendidik mereka, mengajari mereka, mendoakan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang mendoakan orang tua. Nuwun sewu, Bu. Sekarang anak yang mendoakan orang tua itu sedikit apa banyak, Bu? Sekarang kesadaran anak-anak mendoakan anak ibunya, bapaknya itu sedikit atau banyak? Saya yakin kalau yang sekolah di SD itu seringkali berdoa. Tapi kalau anak-anak kita sudah besar, SMP, SMA, kemudian mereka tidak ada ikatan, tidak ada kretek untuk belajar agama, kemungkinan adalah kecil untuk mendoakan bapak ibu. Kemungkinan kecil. Padahal yang kita harapkan doa mereka, doa orang tua kepada anaknya tidak akan tertolak. Sebaliknya doa anak kepada ibu, kepada bapaknya juga tidak akan tertolak. Kemudian kata Nabi, istighfarnya anak ini bisa mengangkat derajat orang tua nanti di surga. Berapa banyak anak-anak yang memintakan istighfar untuk orang tuanya?
sangat sedikit. Sangat sedikit. Kenapa? Karena mereka tidak tahu aku harus bagaimana. Tidak tahu aku harus berbuat apa. Kembali lagi kepada kita semuanya sebagai orang tua. Begitu nggih Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sedikit mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semuanya. Anak-anak juga begitu. Nggih, Ustaz berpesan tadi kalau kami berpesan pada ibu-ibu, kami berpesan pada anak-anak, nggih. Anak-anak, halo. 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 Masihkah di sini? Masih ya? Oke. Saya kira di sini nanti ruhnya di sana, repot ya. Iya, itu ya anak-anak. Ustaz berpesan satu, sholatnya dijaga ya nak ya. Siap ya? Oke. Yang kedua, berbakti kepada bapak atau ibu. Kalau ini berbakti pada ibu ya. Berbakti pada bapak atau ibu. Kenapa saya katakan berbakti pada bapak dan ibu? Walaupun bapaknya sudah meninggal, tetap bisa berbakti. Dengan apa? Berdoa salah satunya. Yang kedua dengan apa? Istighfar. Istighfar untuk ayah. Istighfar untuk ibu. Nah. Kemudian anak-anak semuanya, yang ketiga Ustaz berpesan rajin belajar. Baik belajar di sekolah maupun belajar di TPA. Ya, ada yang tidak TPA? Oh, yang jawab tadi. TPA ya? TPA. Jauh Ustaz tempatnya. Dekat apa jauh tempatnya? TPA. Dekat kan? Dekat. Ya, TPA. Rajin belajar, rajin TPA. Ya. Yang keempat, Ustadz mengingatkan anak-anak semuanya, jangan mainan HP. Ya. Iya. Jangan mainan HP. Kenapa kok Ustadz sering mengulang-ulang itu? Iya, itu, Bu. Karena pengalaman kami begitu. Ya. Jangan mainan HP. Kapan Ustadz bisa pegang HP-nya? Besok. Kalau sudah besar. Ya, boleh. Kalau masih kecil, jangan pegangan HP, jangan mainan HP, YouTubean atau apa. Jangan ya. Lebih baik main apa tadi? Layangan, egrang, engklek, peta umpet, itu malah bagus. Malah bagus ya. Begitu ya. 4 pesan Ustadz, 3 pesan Ustadz untuk ibu-ibu, bapak-bapak, 4 pesan Ustadz untuk anak-anak semuanya. Gitu ya. Coba kita ulang lagi biar tidak lupa. Yuk. Yang ibu-ibu tadi apa, Bu? Jaga sholat, benar. Ibu-ibu juga jaga sholat, bapak-bapak juga. Yang kedua apa, Bu? Doakan, betul. Doakan anak-anak ya. Secapek apapun, Bu. Secapek apapun kita. Karena kita sudah bekerja, sudah mengurus ini itu. Secapek apapun, jangan sampai ditinggalkan sepertiga malam untuk doa. Secapek apapun itu, Bu. Karena dalam kondisi dengan capek itu mungkin doa yang akan dikabulkan Allah. Secapek apapun itu ya. Maka walaupun kondisinya itu memang apa, Ustadz, saya kan kondisinya sendiri Ustadz, saya mengerjakan ini sendiri, itu sendiri, tidak masalah, Bu. Kalau menjenengan ikhlas, Allah kasih pahala yang berlipat. Dan itu tadi Ustadz pesannya, sekalipun capek, panjenengan usahakan untuk bangun sholat malam, doakan anak-anak ya. Kemudian pesan Ustadz untuk anak-anak, jaga jadwal sholatnya. Kemudian yang kedua apa tadi? Apa tadi Mas? Apa tadi Mas? Wah, udah lupa ini. Apa tadi? Jaga sholatnya.
Kedua, doakan orang tua. Tiga, rajin belajar, rajin TPA. Yang keempat, jangan mainan HP. Bapak ibu tidak usah sungkan melarang anaknya untuk jangan pegangan HP. Jangan sungkan, jangan malu, kemudian jangan tegaan. Maksudnya jangan tidak tegaan gitu ya. Jangan tidak tegaan untuk melarang anak-anak tidak mainan HP. Ya. Begitu dari kami, mudah-mudahan bermanfaat sedikit, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kami sendiri, karena kami ini juga orang tua dan juga sekaligus pendidik, sehingga kalaupun nasihat sebenarnya ini kayaknya kok untuk panjenengan, itu sebenarnya untuk kami semuanya, untuk saya, untuk pribadi saya, karena saya juga punya putra, punya putri, maka ini untuk saya sendiri. Nah, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.